Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Gurapa Abdillah. Saya sebagai mahasiswa program studi teknik mesin di Universitas Saputra Sukumi. Nah, dalam tayangan kali ini saya akan membahas tentang aktuator pneumatik. Dan bagaimana sih cara kerjanya dari directional valve aktuator pneumatik. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang aktuator pneumatik. Jadi, introduction aktuator pneumatik, sebuah sistem yang menggunakan power tersimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Nah, power ini didapat dari kinerja dari berbagai komponen pendukung sistem yang merubahnya menjadi energi gerak mekanis. Nah, selanjutnya yaitu kontrol sistem pneumatik. Nah, rangkaian sistem kontrol pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan proses yang menggambarkan kinergi perangkat keras dan aliran sinyal. Nah, untuk beberapa proses membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal input menuju sinyal output ya. Jadi sehingga sistem ini cukup kompleks untuk menghasilkan kerja pada aktuatornya. Nah, setelah dari pembahasan mengenai introduction aktuator pneumatik, di sini juga saya akan membahas tentang komponen utama sistem pneumatik. Nah, yang pertama dari komponen utama sistem pneumatik yaitu sistem pembangkitan udara terkompresi. Nah, jadi untuk yang pertama sistem pembangkitan udara terkompresi mempunyai komponen seperti kompresor, dryer, dan tangki penyimpanan. Yang kedua adalah unit pengolahan udara, antara lain filter dan regulator serta lubrikator. Yang ketiga dari komponen aktuator pneumatik yaitu katup ataupun valve sebagai pengatur arah, tekanan, dan aliran fluida. Nah, yang keempat adalah aktuator. Nah, aktuator di sini berfungsi sebagai energi fluida menjadi energi gerak. Nah, jadi fungsinya energi aktuator ini adalah merubah energi fluida menjadi energi gerak. Nah, yang kelima, sistem perpipaan. Yang keenam adalah sensor dan transducer. Yang ketujuh, sistem kendali dan display. Nah, setelah dari komponen sistem aktuator pneumatik, kita lanjut ke pengelompokan alur sistem pneumatik. Ya, seperti catu daya, bisa disebut dengan energi supply, elemen masukan atau sensor, elemen pengolah, prosesor, elemen kerja, aktuator. Nah, setelah dari itu semua, saya akan membahas tentang yang penting sekali yaitu directional valve atau katup pengarah. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara terkompresi yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator di sistem aktuator pneumatik tentunya. Nah, bisa disebutkan jumlah lubang atau saluran kerja atau port, jumlah posisi kerja, dan jenis penggerak katup. Nah, dari komponen-komponen pengendalian arah gerakan aktuator atau bisa disebut dengan valve-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, dari simbol katup 3/2 NC dioperasikan dengan tombol dan kembali dengan pegas katup. Nah, terus selanjutnya dari 3/2 NC, 3/2 NC ini dioperasikan secara manual dan kembali lagi dengan cara immanual ataupun dengan cara menggeser. Nah, terus katup 3/2 N/O dioperasikan dengan roll dan kembali lagi dengan pegas atau bisa disebut dengan limit switch. Nah, terus 3/2 NC dioperasikan dengan roll idle dan kembali lagi dengan pegas. Nah, jadi itu sebenarnya katup 3/2 NC itu adalah istilah dari simbol komponen dari valve ataupun directional valve secara fungsinya. Nah, terus katup 3/2 NC dioperasikan secara manual dengan penguncian dan kembali dengan pegas ataupun selector switch. Nah, terus katup 5/2 dioperasikan dengan udara. Jadi katup 5/2 dioperasikan dengan udara, bisa disebut dengan pneumatik dan kembali dengan pegas. Nah, selanjutnya yaitu dan ini juga tahapan atau simbol dari tahapan komponen sistem aktuator pneumatik ya. Terus katup 4/2 dioperasikan dan dikembalikan dengan udara ataupun pneumatik.
Nah, terus lanjut ke katup 5/2 lagi dioperasikan dengan solenoid atau manual dengan pilot udara dan kembali dengan pegas atau secara manual. Nah, selanjutnya katup 5/2 dioperasikan dan dikembalikan dengan solenoid atau manual dengan pilot udara. Dan yang terakhir, directional valve 5/3 dengan posisi tengah terblokir dioperasikan dengan tuas. Nah, mungkin kurang jelasnya seperti itu dari pemahaman saya mengenai introduction actuator pneumatik serta directional valve. Nah, saya Guru Basbabillah selaku mahasiswa teknik mesin undur diri. Bila ada kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman dari saya, dimohon dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.